Pasal 55 ayat 1 ke 1 kita undang-undang hukum pidana Jakarta 27/2005 Jakarta untuk jaksa penuntut umum. Sekian yang mulia. Jadi demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 dari penuntut umum telah dibacakan, dan sebagaimana sudah kita ingatkan sejak awal, terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang benar. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Iya, sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya? Iya, saya mengerti. Sudah mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang diulangi. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan, begitu ya. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silakan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Oke. Malah pelapor yang tidak dilindungi pada dia penjelasan. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silahkan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silahkan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya, penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin, resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi izinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya ini, sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silahkan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian, begitu ya. Saya izinkan yang mulia, karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan
dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya? Ya, ini saya maksudnya ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya ini saya bacakan, kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya prejudicial dissent Perma nomor 2 tahun 1956. Terkait pasal 81. Kaitannya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya, silahkan dituangkan semua nanti dalam keberatan ya. Ya, tapi apapun menurut saudara ya. Jadi kembali lagi ke hukum acara ya. Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi. Ya. Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya. Oke. Cukup ya. Cukup yang mulia. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda, kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada para pihak, penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini juga ya, kepada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara percaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, didampingi penasihat hukumnya ya. Silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran. Begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan. Kalau saudara terbukti tentunya akan kita jatuhi pidana. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan hukum tegak lurus, tidak sesuai pesanan, tapi memang keadilan yang amin. Begitu ya. Oke. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya tentang penangguhan penahanan kalau nggak salah ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas, khususnya berkas penahanan yang ada pada penyidikan, penuntutan, maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu. Jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya, karena musim lagi tidak baik. Mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga, kita tetap diberikan kesehatan sehingga perjalanan ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Bawa sini. Bawa sini. Kasih ya, dari sini. Abang izin kasih jalan bang, izin kasih jalan. Amin. Niki hari ini gimana menghadapi sidang hari ini Niki? Gimana nih? Ini gimana? Maaf ya, biar keluar dulu ya. Niki tadi gimana Niki menghadapi sidang hari ini? Bang, kasih jalan bang. Bang kasih jalan bang.
Cari tempat dulu. Awas tembok. Tuh kan. Kasih jalannya, kasih jalan. Turun. Niki tadi pas bacaan bagaimana Niki? Sorry Pak, dari Punya hak bicara, betul. Betul. Jangan didorong-dorong. Tenang. Kalau situ. Panitia gitu, aduh. Awas di depan tangga. Awas tangga awas jatuh. Awas tangga. Enggak. Ngobrol dulu. Nih. Ngobrol dulu. Ngatur mulu. Di borgo. Akhirnya Robi. Saya mau nunggu lagi saya kok. Ini dilepas yuk. Saya mau ngomong ya. Saya mau ngomong. Betul. Ya sudah. Dari baik-baik. Lanjut. Bang, sambil jalan, Bang. Mundur kalian itu. Punya hak boleh ngomong loh. Iya, Pak. Ini kita nggak berhak ngomong. Bentar, Bang. Dorong. Ya udah, Tiki gimana? Ya nanti tunggu Bang Fahmi. Tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak digini. Gangguannya sendiri seperti apa nih? Sesuai yang kalian dengar banyak yang dipotong-potong. Kan banyak pembahasan bikin dokter juga ya. Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang dokter, tapi yang ditahan di kita Mirzani. Ini dalam kasus ini. Mbak, ini Niki mau ngomong, Bu. Kalian ini ngatur-ngatur mulu. Udah disebut di borgo. Pakai roti. Saya mau nunggu lawyer saya kok. Saya mau ngomong ya. Saya boleh ngomong. Iya, boleh. Ayo. Ya sudah. Orang dari baik-baik sampai nyolot. Udah yuk, bentar yuk, Ibu. Kasih nih kita ngomong dulu, Bu. Woi, pala woi. Mundur Bang. Woi, mundur dong, woi. Stop, saya mau ngomong. Stop. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Santai. Dari kemarin nggak diem loh, 3 bulan. Apa yang mau ditanya?
semuanya atau tidak? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada Banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini juga kan nggak sih Kak Tuti? Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat. Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Kami Dokter sendiri perlu dilibatkan ya? Masih jalan, Mas. Nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya. Jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke, thank you.